Episode 2: Api yang mulai menyala. Di malam hari di rumah Mona dan Herman, suasana malam semakin larut. Mona tidur dengan posisi memunggungi Herman. Sementara Herman tetap terjaga, pikirannya tidak bisa tenang. Ia mencoba memejamkan mata, tapi bayangan Ica terus muncul di benaknya. Kemudian Herman bangkit pelan dari tempat tidur, memastikan Mona tetap terlelap. Ia melangkah keluar kamar tanpa suara, menuju dapur untuk mengambil segelas air. Namun, langkahnya kembali terhenti di depan kamar Ica. Pintu kamar Ica masih sedikit terbuka. Herman bisa melihat gadis itu duduk di lantai dengan kaki terlipat, menyisir rambutnya sambil memandangi cermin kecil di tangannya. Wajahnya terlihat polos, namun ada sesuatu yang membuat Herman merasa terpikat. "Kenapa aku gak bisa berhenti mikirin dia ya?" kata Herman berbisik kepada dirinya sendiri. Kemudian Herman perlahan-lahan mengetuk pintu kamar Ica dengan lembut. "Pak, ada apa?" Ica terkejut. Lalu Herman berkata, "Kamu belum tidur, Ca?" "Belum, Pak. Saya lagi sisiran aja biar enggak kusut besok," kata Ica sambil tersenyum canggung dan menunduk. Kemudian Herman melangkah masuk ke kamar Ica, duduk di kursi kecil dekat tempat tidur Ica. "Kamu ini rajin banget ya, Ca. Apa enggak capek kerja seharian?" kata Herman dengan nada santai. "Ya capek sih, Pak. Tapi saya senang kerja di sini. Bapak dan Ibu baik sama saya, maka saya berusaha berbalas budi kepada Bapak dan Ibu." Ica tersenyum, tapi tatapannya segera beralih ke lantai, menghindari kontak mata dengan Herman. Namun Herman justru menatapnya lebih lama. Ekspresinya perlahan berubah menjadi lebih serius. "Ica, kamu tahu nggak? Ada sesuatu yang bikin aku merasa lebih hidup akhir-akhir ini," kata Herman dengan suara lebih pelan, seolah-olah menginginkan sesuatu. "Maksud Bapak apa?" kata Ica kaget sambil menoleh. Herman tidak menjawab langsung. Ia menatap Ica dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara ketertarikan dan kebingungan. Tapi sebelum suasana semakin dalam, ia menarik napas panjang, berdiri dan melangkah ke arah pintu. Plek, 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 plek. Berdiri ke arah pintu, kemudian Herman berkata, "Udah malam, tidur yang nyenyak ya, jangan pikirin apa-apa," sambil tersenyum kecil. Ica hanya bisa menatap punggung Herman yang menghilang di balik pintu. Hatinya berdebar, tapi ia tidak tahu apa yang sebenarnya yang sedang terjadi. Waktu mulai malam, kemudian Herman tidur di samping Simona. Kemudian keesokan harinya, di pagi hari, Mona sudah sibuk bersiap untuk bekerja. Ia mengenakan blazer merah muda dan berdiri di depan cermin besar di ruang tamu, memeles make up terakhirnya. Kemudian plek, 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 Ica datang dari dapur membawa teh hangat untuk Mona dan berkata, "Bu, ini tehnya." "Makasih, Ca. Kamu memang selalu bisa diandalkan,"
kata Mona sambil tersenyum dan menerima teh. Kemudian tek 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 tek, Herman turun dari lantai atas dengan langkah pelan. Rambutnya masih sedikit acak-acakan. Saat melihat Ica di dapur, matanya berbinar tanpa sadar. Mona yang menyadari perubahan ekspresi suaminya menyipitkan matanya. Dia mulai agak curiga ya nih. Kemudian, "Mas, kenapa liatin Ica kayak gitu terus? Jangan-jangan udah bosan ya sama aku nih?" kata Mona sambil bercanda. "Kamu ini bisa aja, Mon. Lagi ngantuk aja loh ini," sahut Herman sambil tersenyum tipis. Mona hanya tertawa kecil, tapi ada rasa tidak nyaman yang perlahan muncul di hatinya. Setelah itu, Mona pergi ke kantor dan Herman sendiri di rumah dengan Ica. Kemudian di malam harinya, Herman mulai lupa diri. Mona masih di kantor menyelesaikan pekerjaannya, tapi di rumah, Herman duduk di ruang tamu sambil menonton berita di televisi. Ica masuk dari dapur membawa teh untuk Herman. "Pak, ini tehnya. Saya bikinin biar Bapak enggak ngantuk," kata Ica. "Terima kasih, Ca. Kamu perhatian banget sih," kata Herman sambil tersenyum dan menerima teh. Ica tersipu berdiri beberapa saat sebelum kembali ke dapur. Tapi si Herman memanggilnya kembali. Ca, kamu sini sebentar deh." Kemudian Ica berhenti, menoleh dengan bingung. "Iya, Pak, ada apa?" sahut Ica. Kemudian Herman menunjuk kursi di sebelahnya, menandakan menyuruh Ica untuk duduk di sana. "Sini, duduk dulu. Aku cuma mau ngobrol sebentar sama kamu." Lalu Ica menurut, duduk dengan posisi agak canggung. Herman menatapnya, mencoba mencari kata-kata. "Kamu tahu nggak? Aku tuh sering ngerasa kesepian. Rumah ini besar, tapi kadang rasanya hampa," kata Herman. "Tapi kan ada ibu, Pak. Ibu orangnya baik, perhatian," kata Ica sambil terkejut tapi mencoba tenang. "Mungkin kamu nggak ngerti. Kadang perhatian itu cuma kelihatan dari luar." Herman sambil tertawa tapi nadanya getir, agak gemetar gitu. Kemudian Ica terdiam, suasana berubah menjadi lebih sunyi. Hanya terdengar suara televisi di latar. Kemudian Herman mendekat sedikit, membuat Ica merasa tidak nyaman. "Kamu tahu, Ica, kamu bikin aku merasa lebih dihargai," bisik Herman kepada Ica. "Pak, saya cuma pembantu. Jangan ngomong kayak gitu," kata Ica gugup dan menunduk. Kemudian Herman tersenyum tipis, tapi matanya tidak lepas dari Ica. Sebelum suasana menjadi terlalu tegang, Ica buru-buru berdiri. "Pak, saya mau ke dapur dulu," kata Ica. Herman hanya mengangguk, tapi wajahnya tersenyum kecil di wajahnya. Tersenyum kecil. Kemudian malam mulai larut. Mona tiba di rumah. Ia langsung masuk ke kamar, menemukan Herman sudah tidur. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ekspresi Herman terlihat tenang, bahkan tersenyum saat tidur. "Mas, apa yang sebenarnya yang kamu sembunyikan?" Mona berbisik pada dirinya sendiri dan memandangi Herman
dengan campuran rasa penasaran dan khawatir. Kemudian ke kamar Ica. Di kamar Ica memperlihatkan gadis itu duduk di tempat tidur, memandang keluar jendela dengan ekspresi bingung. Di tangan Ica ada secari kertas kecil berisi tulisan tangan Herman yang isinya, "Jangan terlalu capek ya, kamu penting buat aku." Lalu Ica menggenggam kertas itu dengan erat. Hatinya bergejolak antara senang dan takut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bersambung.